ini. Semoga puasanya masih pada lancar dan belum ada kendala ya. Oh ya, sebelumnya kenalin saya Aini Nafifah dari angkatan 2019 yang bakal jadi moderator pada kali ini. Mungkin sebelumnya teman-teman udah banyak yang tahu. Mungkin sebelumnya teman-teman udah banyak yang tahu materi kali ini. Itu kita bakal bahas aplikasi rendering yang cukup dewa di kalangan mahasiswa arsitektur, yaitu Lumion. Nah, untuk materi Lumionnya kali ini itu bakal dibawakan oleh teman saya yang juga dari angkatan 2019, Hilmi Mubarok. Gimana, Mi? Apa udah siap? Ya, ini udah siap. Ya deh. Oh ya, sebelum kita mulai materinya, mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Mi. Ini bisa share screen ya? Apakah sudah kelihatan? Udah, Mi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan diskusi belajar bareng tentang software rendering Lumion. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan kasih apa sih Lumion itu. Lumion itu sebenarnya aplikasi rendering 3D animasi yang biasanya itu digunakan oleh mahasiswa arsitektur dan juga para arsitek untuk membuat animasi dan juga render berupa gambar. Nah, Lumion itu merupakan rendering real time yang mana hasilnya itu cukup realistis. Dan di Lumion ini fitur-fiturnya itu sangat lengkap dan juga ada beberapa seperti efek dan juga seperti pohon, air dan sebagainya seperti pada rendering yang lainnya. Baik, akan saya mulai dari halaman pertama. Pada halaman pertama di Lumion, di sini akan ditampilkan sebuah project. Kalau misal kita ingin memulai project baru, maka di sini kita pilih new. Kalau misal kita sudah pernah menyimpan projectnya, tinggal kita load di sini. Di sini kita akan membuat project baru, maka kita pilih new. Nah, pada halaman selanjutnya, di sini kita akan ditampilkan oleh beberapa template dari Lumion sendiri. Di sini ada 6 template. Yang pertama ini ada lahan kosong. Ini berupa hutan dan ini area kayak tropis. Ini pegunungan. Ini seperti area perumahan dan ini lahan masih polosan, masih putih. Di sini yang akan saya gunakan adalah berupa lahan kosong. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Komi. Dan ini masih loading. Oh ya, di balik fiturnya yang lengkap, di sini juga ada kekurangan dari Lumion. Kekurangan kelemahannya dari Lumion itu, dia itu aplikasinya itu lumayan berat, sehingga dalam pengoperasiannya itu membutuhkan spek yang lumayan tinggi untuk mengoperasikannya. Nah, ini adalah tampilan dari Lumion. Di sini kita akan disuguhkan oleh dua toolbar yang sebagian kanan ini merupakan toolbar untuk editing dari Lumionnya, dan ini merupakan toolbar dari fitur-fitur Lumionnya sendiri. Nah, untuk pembahasan dari setiap fitur nanti kita akan bahas seiring dengan berjalannya proses editing. Nah, baik, yang pertama di sini kita akan cara import export modelnya. Nah, di sini sudah saya sediakan model dari 3D Warehouse. Ini. Untuk modelnya ini saya ambil dari 3D Warehouse, namun untuk setnya ini buat manual.
Cara ekspornya itu seperti pada biasanya, tinggal file, export. Di sini pilihan ekspornya itu 3D model dan pilih file yang Collada, yang file Collada ini. Nah, setelah diekspor, nanti kita langsung ke Lumionnya dan kita import dan cari di mana kita menyimpan file ekspornya tadi. Ini. Tinggal kita open. Tunggu proses loadingnya sampai selesai. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini di Lumion. Untuk mengatur dari posisi objeknya, kita bisa menggunakan di sini tool move. Di sini ada move secara vertikal dan juga secara horizontal. Di sini yang saya gunakan yang vertikal, yang ini, bagian ini. Nah, seperti ini wujud objeknya setelah diimport ke Lumion. Selanjutnya kita pergi ke fitur lainnya. Di sini ada fitur nature. Nature ini merupakan vegetasi yang sudah disediakan oleh Lumion. Di sini sangat banyak jenisnya, mulai dari tumbuhan berdaun lebar, terus tumbuhan tinggi, palem, tumbuhan gundul atau cuma kayak ranting-ranting, terus ada rumput, tanaman, bunga, kaktus, klaster, terus daun, ranting, dan juga batu. Nah, untuk mendukung suasana dari animasinya nanti, di sini kita akan tambahkan beberapa pohon untuk pendukung dari animasinya. Untuk pemilihan pohon ini sesuai selera dari usernya nanti ya. Oke, di sini saya acak dulu untuk jenis pohonnya. Oh ya, agar replace dari pohonnya ini bisa secara massal, di sini kita bisa menggunakan tools mass placement. Tools mass placement ini adalah kita bisa menaruh objek secara massal dan secara bersamaan. Caranya itu seperti ini. Kita tinggal pilih titik awal yang ingin kita beri objek, lalu pilih titik akhirnya, misal di sini. Nah, setelah itu, maka tampilannya seperti ini. Agar dalam satu garis ini terdapat beberapa jenis tanaman, di sini kita bisa tambahkan jenis tanamannya. Kita pilih terlebih dahulu. Misalkan ini, tinggal edit di sini. Dan selanjutnya yang nambah sama. Di sini ada settingannya. Di sini ada number of item. Semakin tinggi aturan setting number of item, maka semakin padat juga ini. Dan semakin rendah, maka di sini semakin sedikit. Ini kita atur dulu settingan dari pohonnya. Dan di sini ada direction. Direction ini merupakan rotasi dari pohonnya. Dan ini random, mengatur rotasi secara random. Dan random spacing ini spasi jarak antar pohon. Dan randomness offset ini maju mundur. Ini. Jika sudah, kita bisa klik icon centang di sini. Nah, selanjutnya di sini ada find detail nature. Ini sebenarnya sama, cuma di sini tanamannya itu kayak lebih detail, seperti kayak kalau menurut saya itu kayak bonsai-bonsaian kayak gitu, kayak gini. Ini sama, dan caranya itu sama kayak yang tadi. Misalnya di sini kita bisa menambahkan orang-orangan. Di sini sangat banyak jenisnya, ada man, woman, dan juga anak-anak, ada binatang, kucing, burung. Tinggal kita pilih sesuai selera di sini. Kita di sini pilih satu atau dua aja dulu. Kita taruh sini. Nah, untuk mengatur dari posisi ini
orang ini kita bisa menggunakan toolbar editing di sini. Kita gunakan rotate ini. Ini selanjutnya ada efek. Efek ini kayak efek air, api, dan juga smoke. Biasanya ini digabungkan dengan efek api yang tadi, dan ini merupakan kayak asap, kayak kabut. Ini daun berguguran. Tapi di sini kita skip dulu ke tidak menggunakan efek ini. Selanjutnya ini ada tool untuk furniture ya. Ini interior dan eksteriornya, outdoor. Ini ada transportasi. Kita tambahkan beberapa transportasi di sini. Caranya kalau kita secara single bisa langsung klik mobil, langsung kita taruh sini. Namun kalau ingin naruhnya secara massal sama kayak yang tadi caranya, kita menggunakan mass placement. Nah, seperti ini. Ini sama kayak yang tadi settingannya. Untuk mengubah arah dari objeknya. Jika sudah, kita bisa klik centang di sini. Nah, di sini tuh warna mobilnya itu di Lumion itu bisa dirubah dengan cara kita pindah ke kursor, lalu kita klik warna dari mobil yang ingin kita rubah. Di sini tinggal kita pilih. Jadi nih. Selain itu kita juga bisa mengaktifkan lampu depan dari mobil ini dengan menambahkan angka dari light-nya. Biasanya ini akan terlihat efeknya ketika kita menggunakan suasana malam hari. Selanjutnya ini adalah dari tools dari lightening. Kita bisa milih beberapa cahaya di sini. Milih lampu maksudnya. Karena ini suasananya siang hari, jadi tidak kelihatan ya. Oke. Nah, untuk tools yang pertama sudah selesai. Di sini kita bahas untuk yang selanjutnya. Di sini ada material. Nah, ini merupakan fitur yang sangat membantu di Lumion. Karena di material ini sangat membantu hasil render kita sangat realis. Contohnya di sini. Ini kita bisa mengubah dari material rumput yang telah dibuat di SketchUp. Di sini kita bisa realiskan lagi dengan menggunakan rumput yang sudah disediakan oleh Lumion. Caranya adalah kita klik material yang ingin kita ubah. Oke. Lalu kita ke variasi sini. Sini ada pilihan, ada rumput 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Kalau 2 dimensi, tampilannya akan seperti ini. Namun ketika kita menggunakan 3 dimensi, maka akan seperti ini, kelihatan lebih realis. Nah, dari sini ini juga bisa diatur settingannya dengan cara klik lagi materialnya. Ini untuk mengatur pewarnaan dari gelap terang dari glassnya. Ini graffiti itu kayak kemiringan dari glassnya. Ke sini bending force. Bending force itu kayak efek-efek kayak kena angin, embusan angin gitu. Terus ini grass size, ukuran dari rumputnya. Ini grass length, ketinggian dari rumput. Remote rotation, rotasi dari rumputnya. Terus curve length ini untuk mengatur ini kayak apa ya, kayak lebar enggaknya daunnya lah. Seperti ini. Ini rak kayak efek dari pencahayaan. Dan ini efek dari rumput yang dipotong. Kelihatan kan? Ini. Oke. Ini
Selanjutnya ini ada tools untuk pengaturan landscape. Yang di sini kita coba di sini ya. Ini ada pertama itu ada height. Di sini kita bisa menaikkan dari permukaannya. Ini. Dan ini juga bisa kita turunkan. Biasanya ini digunakan ketika kita ingin membuat kayak suatu kayak lembah gitu biasanya. Atau enggak bukit-bukitan. Ini. Terus ini ada water. Saya pilih. Untuk mengaktifkannya di sini ada kita aktifkan. Nah, ini untuk mengatur angin yang ngaruh ke ombak nanti. Sekarang enggaknya. Ini dari kayak kalau menurut saya ini kayak transparan gitu, transparan ke dasar light airnya. Ini arah dari anginnya. Terus selanjutnya di sini ada pen ini kayak jenis tanahnya. Di sini ada rumput, terus kayak tanah gitu. Terus ini kayak gurun dan ini seperti lumpur. Gitu. Oke, itu pembahasan toolsnya secara singkat. Sekarang kita langsung masuk ke animasinya. Untuk membuat animasi di sini kita menggunakan ini yang movie. Di sini ada dua jenis rendering, yaitu yang pertama foto dan juga movie. Kita di sini menggunakannya movie. Untuk membuat gambar baru di sini kita bisa record. Ini adalah halaman klipnya, record. Ini tuh sama seperti rendering lainnya, menggunakan keyframe per keyframe untuk membuat videonya. Ambil view-nya terlebih dahulu. Misal kita ambil di sini. Jadi kita ambil per gambar terlebih dahulu untuk membuat videonya. Nah, jika selesai, ini kita bisa mengatur durasi dari videonya dengan cara ini, menurunkan atau menaikkan angkanya di sini. Ini kita buat 10 detik ya, 10 second. Kita coba play. Nah, hasilnya seperti ini. Ini untuk satu klip, ini juga bisa membuat klip yang lainnya di sini dengan cara merecordnya kembali dengan view yang berbeda. Nah, terus kita akan belajar ini cara menggerakkan mobilnya di sini. Kita bisa menggunakan efek. Di sini sangat banyak sekali efek yang disediakan oleh Lumion. Ada sun, weather, sky, object, kamera, animation, artistic, 1, artistic 2, dan advance. Karena di sini kita akan membahas animasi, maka yang di sini kita gunakan adalah efek animasi. Di sini ada 6 efek untuk animasi. Yang pertama ini adalah mass move. Mass move ini fungsinya adalah menggerakkan objek secara massal, secara bersamaan. Caranya itu nanti kita bisa tambahkan edit, lalu pilih wilayah yang akan digerakkan objeknya. Ini kan di jalan, lalu kita pilih di sini dari titik awal bergerak sampai dengan titik akhirnya. Nah, selanjutnya kita atur lebar dari ini agar si mobil ini bisa terkena oleh efeknya kayak yang tadi. Nah, setelah selesai, di sini kita bisa atur kecepatan dari pergerakan mobilnya.
Ini kan bergerak. Semakin tinggi model speed-nya, maka semakin cepat pergerakan mobilnya. Seperti ini. Ini juga bisa berlaku ke orang-orangan. Oke, jika selesai, bisa kita klik centang sini. Hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas efek animasi yang kedua. Di sini ada move dan advance move. Nah, sebenarnya ini sama, cuma perbedaannya di sini kalau move itu cara bergeraknya itu tinggal memindahkan objek yang ingin kita gerakkan. Misal pada manusia ini, kita tinggal klik lalu pindah sini. Oh, benar. Tinggal pindahkan seperti ini. Jadi semakin jauh kita meletakkan objeknya, maka semakin lambat berjalannya, mengikuti durasi dari videonya. Nah itu, bisa kita lihat, nah itu berjalan. Bedanya dengan advance move ini, kalau advance move ini perpindahannya itu bisa diatur durasi berjalannya. Misal, dan juga bisa diatur titik awal bergerak. Misal kita pilih yang ini, yang orang-orangan yang coklat. Kita klik dulu orangnya. Lalu kita pilih titik awal bergeraknya. Di sini kita 0,1. Selanjutnya pilih titik akhirnya. Semakin besar angka yang dipilih, maka di sini semakin lambat jalannya. Namun jika angkanya itu semakin kecil, maka jalannya itu semakin cepat. Kita pilih di angka 8, lalu kita ini geser ke titik terakhir, orangnya ingin berhenti. Jika sudah, kita bisa play. Seperti ini. Oke. Jika selesai, bisa kita klik centang. Selanjutnya akan bahas efek skydrop. Skydrop ini biasanya digunakan efek, biasanya kalau interior itu efek ini, per stepnya furniture. Seperti kayak apa, jatuhnya kasur, bantal, terus lampu tidur, dan sebagainya. Tapi kalau di eksterior itu biasanya digunakan sebagai skydropnya konstruksi. Biasanya dari kayak fondasi, dari dinding, rangka atap, sampai ke gentengnya nanti. Nah, di sini agar apa yang lebih efektif, saya menggunakan contoh dari satu objek aja. Dengan cara kita buat klip baru terlebih dahulu. Saya akan mengaktifkan air yang tadi. Kita buat klip baru di sini. Kita tambahkan durasi dari videonya 10 detik. Selanjutnya kita tambahkan objek yang ingin dibuat efek skydrop dengan cara yang sama seperti tadi. Namun di sini saya akan menggunakan objek yang telah saya import sebelumnya. Oh iya, untuk skydrop ini objek yang kita pilih sel pada mobil ini. Kita pilih ini efek dari skydrop.
Lalu kita edit, kita pilih objeknya, dengan klik di sini. Setelah centang, baru kita bisa mengeditnya. Nah, di sini kita bisa memilihnya, efeknya kan digunakan di durasi yang berapa. Misal di sini yang durasi ke 3,4. Nah, seperti ini. Bisa kelihatan kan efeknya? Tinggal mengatur durasi efek dari efeknya sendiri. Misal 2 detik dari videonya. Ini cuma sebagai contoh ya. Soalnya biasanya skydrop itu digunakan sebagai ini, efek dari perkonstruksi kalau di eksterior. Oke, ini merupakan dari efek dari skydrop. Selanjutnya ini anime light color, ini efek dari pencahayaan. Cuma karena di sini gunanya itu siang hari, jadi tidak kelihatan. Kita langsung ke efek yang time warp. Nah, efek time warp ini kita buat clip baru ya. Kita akan tambahkan objeknya terlebih dahulu. Untuk time warp ini bisa digunakan di fitur yang telah disediakan di Lumion. Misal di sini kita tambahkan, usahakan objeknya itu bergerak. Ini kelihatan kan burungnya. Nah, efek dari time warp ini untuk mengatur apa ya? Kalau menurut saya ini kayak arah geraknya. Jadi ini kan, misal si burung yang ini bergeraknya itu mulai dari sini kan. Kita bisa ubah posisinya dengan mengatur ini, angka dari time warp-nya. Untuk menyesuaikan pergerakan biasanya. Ini offsetnya dari modelnya. Nah, itu untuk efek dari time warp. Untuk pembahasan efek animasinya sudah selesai ya. Sekarang kita lanjut ke proses rendering movie-nya. Di sini kita tadi kan buat 3 klip movie. Ini bisa kita render secara bersamaan dengan cara klik render yang ini, render movie. Ini ada pilihan small HD, full HD, dan quad HD. Dan ini untuk kualitasnya, ini frame per second-nya. Kalau misal kita ingin merendernya per klip, kita tinggal klik klipnya, lalu di sini akan ada muncul icon render klip. Untuk agar hasil dari rendernya itu realistis, di sini kita bisa menggunakan style yang telah disediakan oleh Lumion. Ada realistic, interior, daytime, down, overcast, color sketch. Realistic, bedanya dari semua style ini itu settingannya berbeda. Misal dari realistic, akan tampilannya seperti ini. Di sini juga kita bisa ngatur dari jenis apa ya, jenis kayaknya, jenis laginya. Ada cloudy, evening, morning. Ya, kita coba yang morning di sini. Juga mengatur dari arah datangnya cahaya. Ini untuk gelap terangnya, pencahayaannya, kecerahan ini. Terus bedanya sama semua
Style ini bedanya itu di sini. Setiap style itu mempunyai komposisi yang berbeda. Ini ada seven, color correction, reflection. Ini setiap style mempunyai komposisi yang berbeda. Dan biasanya itu sesuai ini sih selera pemilihannya. Kalau saya lebih suka yang daytime. Seperti ini. Terus di sini juga bisa menggunakan efek juga dari stylenya agar terlebih realistis tuh biasanya saya menggunakan dari weather. Di sini ada untuk angin. Biasanya ketika ini digunakan itu kayak daun-daunan yang di perpohonan itu bisa bergerak dan juga ada efek dari fog. Fog ini kayak apa ya, kayak kabut. Bisa dipilih warna warna kabutnya. Terus yang terakhir di sini ada resipan, ini tuh kayak efek hujan. Nah, biasanya di sini yang saya gunakan efek ini, tapi untuk partikelnya itu saya gunakan 0. Dan ininya saya gunakan di angka 3 ke atas biasanya. 3 ke atas. Tergantung dari datangnya ini, datang arahnya cahaya. Menyesuaikan sama datangnya arah cahaya ya. Ini kayak bahasanya di apa ya, di permukaan genangan lah misalnya. Air yang tergenang, efeknya seperti ini. Seperti itulah efek dari stylenya. Sebenarnya di sini banyak. Ada motion blur, ada fish eye. Ya. Oke, lanjut ke renderingnya tadi. Nah, ini kan movie. Kalau misal dari render foto itu gimana? Nah, caranya sama. Tinggal kita di sini render foto. Tinggal pilih custom style-nya apa. Biasanya agar hasilnya itu realistis, ini tuh perlu settingan kembali. Sebenarnya sesuai selera, mengatur dari angka-angka dari komposisinya. Nah, kelebihan dari Lumion itu bisa mempreview dari rendernya cuma mengeklik dari sininya. Dan loadingnya itu lumayan singkat, cepat. Seperti ini. Render photos. Nah, kelemahan dari render yang ini tuh dia itu kalau buat render interior itu settingannya itu lumayan sulit karena kalau kurang pas biasanya akan timbul kayak warna-warna pucat kalau di interior. Tapi kalau di eksterior dia itu sangat cocok untuk rendernya, sangat maksimal hasilnya. Oke, balik ke yang animasi tadi. Jika sudah selesai seperti yang tadi, ini kita render. Biasanya untuk 4 klik itu tergantung efek yang kita gunakan. Semakin banyak efek yang kita gunakan, maka semakin lama proses renderingnya. Nah, di sini saya sudah sediakan yang telah saya render, sudah saya renderkan videonya. Bentar. Apakah kelihatan videonya? Kelihatan. Oke. Ini dari hasil render yang telah saya buat. Ini proses rendernya itu lumayan singkat, sekitar 1 jam 30 menit. Ini hasilnya.
Oke, itulah hasil dari render animasi dari Lumion. Yang tadi itu menggunakan render yang small, yang rendah agar proses renderingnya tidak cukup lama. Oke, itulah penjelasan mengenai animasi di Lumion. Selanjutnya saya akan serahkan ke moderator. Iya, dari pemaparan Hilmi yang barusan disampaikan, itu cukup menarik ya buat kita semua. Udah gitu, untuk selanjutnya apa teman-teman di sini ada yang mau bertanya? Atau mungkin kakak-kakak di sini ada yang mau nambahin, sharing? Halo, Mi. Halo. 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 Ya. Halo, halo. Ya, di sini ada yang teman dari luar UIN. Dari tadi cuma ngechat saya. Dia ini dari jurusan sipil. Nah, dia bingung apakah di Lumion ini. Nah, ini coba nanti bisa coba Amar coba tanyakan. Nah, ini dia ini bingung apakah di Lumion ini bisa ngedit bangunannya ataukah hanya sebatas di material atau bagaimana. Nah, dia dari tadi cuma ngechat saya, nggak mau. Aduh, ya udah silakan. Amar, coba tanya Amar. Makasih Mas Helmi. Ini saya boleh nanya lebih dari satu atau hanya satu pertanyaan? Bebas, Mas. Jadi di sini kan ya saya kan sebagai orang awam yang belum tahu kayak Lumion kan. Di sini saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama itu kan apakah hanya bisa Lumion ini import dari SketchUp atau bisa juga langsung dari AutoCAD? Yang pertama, yang kedua, dari tadi kan yang saya lihat kan sampai menambah dan memvisualisasikan dari sisi lingkungannya. Nah, apakah bisa mengedit atau memvisualisasikan dari dalam bangunan? Yang kedua, dan yang ketiga, apakah bisa skydrop dari bangunan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Mas Semar. Saya akan mencoba menjawabnya. Terus akan saya share screen. Apakah sudah kelihatan? Ya, sudah. Untuk di Lumion ini, untuk mengedit bangunannya itu sendiri, itu hanya sebatas di material dan hanya sebatas kayak material dan menambahkan objek saja. Seperti halnya yang tadi telah saya contohkan, misal pada objek yang telah saya ekspor, di sini ingin menggantikan materialnya. Kita klik objeknya, di sini ada pilihan beberapa material kayak brick, terus beton, kayu, genteng, dan sebagainya. Misal pada di sini kita pilih beton. Jadi untuk di Lumion ini hanya sebatas mengubah dari material, tidak bisa mengedit objeknya kembali di sini, berubah bentuknya maksudnya. Terus pertanyaan selanjutnya itu, apakah ini juga bisa visualisasi bagian dalam bangunan? Iya Mas, itu pertanyaannya. Iya. Ya itu juga bisa. Ini juga bisa sebagai animasi dari interior karena tadi juga di sini ada dari efek dari style dari khusus interior. Bentar.
yang ini tadi. Nah, akan saya beri contoh dari rendering dari interior. Ntar saya akan cari filenya terlebih dahulu. Apakah sudah kelihatan? Ya sudah. Ini contoh dari interior. Ini merupakan dari animasi dari interior. Cuma di sini kalau dari saya animasi interior itu dari Lumion itu ada kekurangannya. Dari dibandingkan eksterior, dia itu lebih bagus di render eksterior. Kalau di interior itu biasanya untuk pewarnaan dan kayak apa pencahayaan, pembayangan dan kilau-kilaunya dari objek itu kayak warnanya lebih pucat. Bisa kita lihat dari ini warna dari kayu, terus dari orangnya juga itu kayak lebih kelihatan pucat. Itu kelemahan dari animasi interior dari Lumion. Mungkin bisa lebih realis, tapi itu butuh settingan lagi. Dan itu biasanya menggunakan aplikasi tambahan seperti itu Premiere ataupun After Effects. Terus pertanyaan selanjutnya itu apakah dari Lumion itu bisa mengimport dari software lainnya seperti AutoCAD. Nah, kalau AutoCAD saya belum pernah nyoba, tapi insya Allah dari semua software bisa mendukung asalkan dari tadi yang tadi itu ekspornya berupa file Collada. Nah, kemarin pernah saya coba itu file ekspornya itu dari software 3ds Max menggunakan ekspor file Collada dan bisa digunakan di Lumion. Itu Mas, apakah jawabannya tersampaikan? Berarti yang pertama tadi kan ini hanya bisa mengganti material tapi bukan menambah gitu ya? Iya Mas. Oh. Berarti yang terakhir tadi pertanyaan saya belum bisa Mas, yang skydrop dari bangunannya. Oh, yang skydrop ya. Ya, yang animasi skydrop itu kalau di sini saya nggak punya contoh sih Mas. Tapi untuk skydrop itu biasanya digunakan untuk animasi per step by stepnya dari misal kalau eksterior itu dari step by step dari bawah ke atas. Misal dari fondasi terus ke dinding terus ke rangka atap sampai ke genteng itu dibuat model skydrop seperti ini tadi. Ini cuma contoh objek. Jadi dia itu kayak apa ya, kayak animasinya itu kayak datang dari atas seperti itu, kayak ini. Cuma dia itu untuk skydrop itu biasanya dia memerlukan per grup dari misal membuat di SketchUp, dia memerlukan per grup ekspornya itu per grup. Jadi untuk mengekspor fondasi, mengekspor dinding dan mengekspor rangka atapnya dan mengekspor gentengnya. Nanti itu mengimportnya itu satu persatu ke Lumion untuk membuat efek skydropnya. Jadi itu lumayan memerlukan apa ya, memakan waktu juga. Seperti itu Mas. Oh, berarti kalau misalnya kita skydrop dari bangunan yang sudah diimport yang pertama tadi nggak bisa, harus satu-satu dari SketchUp. Iya. Editingnya mulai dari SketchUp, harus memulai apa ya, mengekspornya itu dari satu persatu. Soalnya kalau mengekspornya kayak tadi, ini kan bangunannya kan sudah tidak bisa diedit lagi kan.
langsung satu bangunan gitu. Tapi kalau kita sudah sediakan dari SketchUp-nya, misal kita di sini mengekspornya dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, baru kita bisa men-drop objek ini, rumah ini. Gitu, Mas. Tes. Bagaimana Mas? Apa udah bisa dipahami? Ya sudah, Pak. Atau mungkin ada kakak-kakak yang ingin menambahkan, mungkin punya pendapat lain mungkin. Kan? Silahkan untuk teman-teman, barangkali ada yang mau menambahkan. Oh iya, atau mungkin ada yang mau nanya lagi? Oh iya, silakan Mas Najib. Halo, menambahkan apa ini? Ada yang mau ditanyakan aja mungkin. Aku sebenarnya belajar Lumion, cuman nggak sejauh Hilmi sih. Paling cuma bikin animasi yang dasar-dasarnya aja, kanan kiri atas bawah udah. Kalau ada pertanyaan mungkin aku bisa jawab, tak jawab. Silakan teman-teman yang mungkin punya pertanyaan bisa ditanyakan. Oh ya, aku mau menambahkan ya. Iya, silakan Mas. Sebenarnya Lumion ini karakteristiknya lebih ke realistis, bukan ke yang kayak post pro yang berlebihan gitu loh. Kayak pencahayaannya yang nggak mungkin ada di dunia nyata. Aku kemarin pas dengar webinar tuh ada arsitek yang bilang tipe klien itu ada dua, yang suka realistis sama yang suka yang post pro yang apa, stylenya itu berlebihan gitu. Kalau developer itu mungkin condongnya ke yang super wah, nggak mungkin ada di dunia nyata. Cuman kalau arsitek-arsitek biasanya malah ke realistis. Cuma berbagi pandangan aja sih. Udah. Baik Mas, terima kasih untuk tambahannya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin lagi? Oh iya, ini saya tambahkan sedikit. Ada yang lupa tadi. Ini, kalau kita menggunakan suasana malam hari, kita bisa membuat efek pencahayaan dari suatu objek dengan mengubah materialnya saja. Misal pada ini. Nah, kita bisa mengganti materialnya agar terlihat seperti cahaya lampu dengan cara seperti klik materialnya. Lalu di sini kita pilih indoor, lalu pilih kayu yang sekiranya itu warnanya itu ya kelihatan kuning. Mungkin ini.
Setelah selesai, kita ubah settingnya, tambahkan emisifnya. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini merupakan cara efektif misal ingin menambahkan lampu-lampu misal pada taman atau enggak pada halaman. Cara cepatnya seperti ini. Bisa menggunakan material. Oke, itu tambahnya. Berarti itu sama kayak di Enscape ya, Mi? Mungkin kurang lebih ya, karena saya belum pernah belum tahu menggunakan pencahayaan di Enscape. Oke. Ya kan? Eh, saya akan mencoba menjawab. Mungkin kalau dari HDRI-nya sendiri, kalau menurut saya belum ini sih, mungkin tidak bisa sepertinya Kak. Soalnya dari sini sudah benar. Seperti kayak sudah disediain untuk beberapa pilihan awalnya sendiri dari pilihan yang efek yang tadi. Dan sini pun bisa memasukkan jenis file dari luar itu hanya berupa file material. Misal kita sudah merubah punya material PVC kan namanya. Ya mungkin PVC itu bisa kita tambahkan secara manual ke linianya. Tapi kalau apa tadi yang HDRI langit HDRI itu belum belum pernah saya jumpai. Eh iya Kak, mungkin itu dari yang saya tahu harus buat ini kan buat modelingnya satu-satu. Ini kan sudah kayak sudah disediakan fitur untuk suasana ini begini, tinggal menambahkan modelingnya saja begini. Mungkin ini sebenarnya bisa waktu proses rendering seperti pada sini. Ini tuh kayak menambahkan dari penyimpanan dari yang di misal teman ini kayak menambahkan image from dari file lainnya. Dan ini belum pernah saya coba sih Kak. Itu Kak. Ya, sebentar, Kak. Yang lain, apa masih ada yang punya pertanyaan? Hilmi, aku mau nanya, Iya Kak. kalau bikin time lapse gimana? Kayak perubahan suasana pagi ke siang ke sore ke malam. Waduh, itu belum pernah saya mencoba. Mungkin dari kakak-kakaknya mungkin ada yang pernah membuatnya mungkin ingin mengasih pendapatnya, caranya. Bisa langsung saya terapkan di sini. Oke, oke.
Untuk teman-teman di sini apa ada yang bisa jawab pertanyaannya Mas Najib? Gimana? Apa ada yang bisa jawab? Oh iya, Mi. Mau nanya, Ya, gimana? kan kalau di Skydrop itu, bikin Skydrop, dia kan di grup satu-satu. Ya, Nah, itu kalau misalkan buat di interior, ya berarti kan ngegrupin ruangan kosongnya dulu, baru apa sih namanya, sama kasurnya, misalkan ya, contoh. Nah, itu kalau mau ngepasin kasurnya itu di pojok kamar itu, gimana? Soalnya kan kalau di SketchUp dia bisa ditransparanin modelnya. Kalau di Lumion itu gimana? langsung saya contohkan ya, ya di SketchUp. Oke deh. Ini kelihatan nggak? Udah kelihatan. Di sini saya buat objek kosong misalnya. Contoh ini sebuah ruangan interior. Sini saya tambahkan perabot. Bentar. Bukan ya, ini tambahkan perabot furniture-nya. Nah, untuk cara ekspornya sendiri itu kita caranya gini. Misal di sini kan ada dua objek export ya, ada ruangannya sendiri dan ada perabotnya. Pertama, kita harus membuat lembar baru SketchUp-nya. Masih proses. Karena di sini menggunakan dua export, kita buka dua lembar baru. Jadi per model itu buat satu file SketchUp. Misal kita mulai dari ruangnya sendiri. Ini kita sini kita ini copy objeknya. Send to layout bentar. Paste in piece. Nah, seperti ini. Jadi dia itu otomatis nanti menyesuaikan dengan titik yang ini. Ini bukan titik acuan nanti ketika di Lumion-nya. Begitupun juga yang furniture yang tadi
kita copy, Ctrl C, lalu kita ini tadi paste in place. Ya, ya. Nah, setelah itu misal kita ekspor, otomatis titik acuan yang ini sama yang tadi itu sama. Jadi nanti ketika Lumion tinggal apa ya? Tinggal menyatukan satu titik ini. Saya contohkan ke Lumionnya. Kita ekspor dulu ini. Kita buat folder baru. Ruang. Setelah itu kita ekspor robotnya. Ini caranya yang tadi. Ini. Setelah selesai, kita import ke Lumionnya. Memang untuk SkyDrop ini memerlukan waktu yang cukup lama, soalnya ini ngekspornya itu per model, dan juga importnya itu juga per model, per satu-satu. Kita import yang kering jadi. Nah, agar pas dengan seperti posisi awal, kita tinggal satukan yang titik ini. Mana tadi titiknya? Kita coba aja. Oh, ya Allah. Nah ini. Nah, kelihatan kan? Ini tinggal kita satukan. Nah, maka posisinya akan seperti semula ketika di SketchUp. Nah, seperti itu. Jadi emang lumayan sulit sih untuk SkyDrop ini, karena mengatur posisinya itu per model dengan trik yang seperti tadi, membuat satu titik poin agar mudah untuk mengatur ini posisinya. Seperti itu, Enia. Iya, Mi. Udah dimengerti kok. Makasih. Terima kasih kembali. Teman-teman yang lain, apa ada yang masih punya pertanyaan?
Oke deh, kalau misalkan udah nggak ada yang nanya lagi atau yang ngasih belum, udah nggak ada yang ngasih tambahan, kita tutup aja. Akhiri sampai di sini. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah hadir pada minggu ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, untuk yang apa ya, yang forum tetap di grup ini ya. Yang maksudnya yang ini yang biasanya apa sih? Yang UIN, nah yang UIN. Iya, Mas. Siap, Mas. Monggo Balia